Swastiastu, pemirsa yang berbahagia, bertemu lagi bersama Badan Penyiaran Hindu Jawa Timur dalam Pesan Dharma. Pada pagi hari yang berbahagia ini, kita akan ngobrol ringan sekali lagi dan juga santai sambil mengisi perjalanan kita. Hadirin pemirsa yang saya hormati, kita akan sedikit membicarakan mengenai etika kita dalam bergaul. Karena pergaulan yang di zaman modern ini sangat bervariasi tingkatannya. Ada pergaulan anak-anak seperti apa, pergaulan generasi muda seperti apa, pergaulan dengan orang-orang tua seperti apa. Nah, dari pergaulan-pergaulan ini tentunya ada etika-etika yang harus kita laksanakan dalam rangka kita saling menjaga satu dengan yang lainnya. Nah, kira-kira menurut Juru Mangku seperti apa etika yang harus kita jaga, Juru Mangku, dalam rangka kita bergaul dengan letting di bawah kita, dengan letting kita ataupun letting di atas kita. Oke, Juru Mangku Wayan. Oke, semua Pak Wayan. Luar biasa. Ketika kita berbicara tentang etika anak muda bergaul di masyarakat, kita tidak bisa membahas. Kalau kita tinjau dari manusia itu sebagai pribadi dan manusia sebagai makhluk sosial. Jadi dua sudut yang berbeda inilah yang perlu kita mengerti tentang hakikat manusia sebagai pribadi adalah sebagai kekuatan manusia itu sebagai apa yang dikatakan powerful, ya, kekuatan yang begitu mandiri. Tetapi di samping kekuatan kemandirian manusia dihadapkan kepada masyarakat sosial. Itu berarti bahwa manusia tidak bisa memilih di dalam pergaulan itu. Berteman kepada siapa tidak bisa memilih. Saya dapat mengatakan di sini bahwa manusia atau umat Hindu atau generasi muda Hindu yang hebat adalah generasi muda Hindu yang mampu bersahabat, mencari teman dengan siapa saja. Saya sering melihat di dalam pertemuan tokoh agama ini Pak Wayan ya, pertemuan tokoh agama. Tokoh agama A diundang sekian, tokoh agama Hindu diundang 5. Tetapi tokoh agama ini ngumpul dengan sendiri-sendiri ya. Ya, tokoh agama A ngumpul dengan tokoh agama A. Berarti kurang berbaur ya nih ke Juru Mangku. Nggak bisa berbaur. Iya. Ini ada apa di balik itu? Nah, saya juga mengamati ketika ada pertemuan tokoh masyarakat seperti itu, pertemuan generasi muda, lintas agama juga seperti itu. Jadi mereka bergerombol dengan satu komunitasnya, satu keyakinan. Ya, kenapa kok kita tidak bisa setahun? Nah, ini perlu ada sebuah pembelajaran. Betapa pentingnya kita sebagai anak bangsa di dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia ini, kita membiasakan berbaur selalu bersahabat dengan siapa. Ya, ketika ada seorang sahabat yang baik, ya, ini boleh dikatakan ion positif akan menarik ion positif. Di sana kita perlu memilih teman yang baik agar outputnya adalah baik. Betul sekali. Tapi di awal kita tidak bisa mengetahui mana yang baik dan mana yang kurang baik. Betul. Sebelum kita bergaul dengan mereka, kita nggak tahu. Betul. Oh, ketika dalam perjalanan pergaulan di sanalah kita baru bisa menentukan. Oh, ini teman yang baik. Oh, ini bisa dijadikan teman yang permanen. Oh, ini tidak bisa. Di sanalah kita ilmu pengetahuan yang disebut dengan itu jalan. Kita bisa memilah mana yang baik dan mana yang patut dan tidak patut. Nah, kalau kita berpikir tentang tingkat pergaulan generasi muda ini, ya kembali lagi. Generasi muda ini harus menegakkan dharma itu dengan memakai etika untuk bergaul. Nah, inilah yang akan kita bicarakan, etika dalam pergaulan itu, Juru Mangku. Ya, jadi etika itu dasarnya Trikaya Parisuddha jelas. Betul. Berpikir yang berkata yang
berbuat. Nah, sementara itu, Semua juru mangku. Memang dasar kita dalam bergaul yang kita perlukan bagaimana pola pikir kita yang baik dengan input yang baik. Harapannya adalah adanya output yang baik juga tentunya. Nah, terkait dengan hal itu bagaimana menurut Pak Gede? Silakan. Iya Pak Wayan, semua dijelaskan tadi manusia itu sebagai makhluk pribadi atau individu dan sebagai makhluk sosial. Ya, secara pribadi, secara individu dia punya kewajiban, punya behavior atau sifat karakteristik, tapi tidak bisa itu ditegakkan ketika dia terjun ke masyarakat sebagai makhluk sosial, Pak Wayan. Betul, Dia harus betul, bisa betul. mengerem ego atau kebiasaannya. Kebiasaan ya. pribadinya karena harus menyesuaikan dengan orang di sekitarnya. agar tercipta satu kedamaian kan begitu. Betul. Di dalam kitab Saras Camus Caya, secara tegas dikatakan etika bergaul itu dijelaskan, kunang ulahe yan pasahaya kita sang sadu juga sahayante. Yante gawaya pakadangan sang sadu juga kadangante. Ya diapin patukare tui nguniwah yan samitra lawan sang sadu hano kayog yaning sadu. Apa dijelaskan bahwa ketika kita menjalin kunang ulahian pasahaya kita sang sadu juga ketika kita menjalin persaudaraan atau persahabatan, bersahabat juga lah dengan orang yang baik, artinya sang sadu Pak Wayan. Jadi orang yang baik. Tadi Juru Mangku Wayan mengatakan loh, kita pertama belum kenal kok, bagaimana kita tahu orang itu baik apa tidak? Betul. Malah kita sudah setiap hari ketemu aja loh, kita kadang-kadang nggak tahu dia baik apa tidak kan begitu. Nah, Kadang wajahnya preman tapi hatinya bidadari. karakter ciri-ciri orang yang sadu yang dikatakan sadu jana itu memang tertuang juga di dalam kitab Slokantara ya, Slokantara Sloka 6 itu mengatakan Yo darmo sila jita manaroso widyo winiro pranopatapi swadara tustah para darwardi natasya loko bayo masti kincit. Itu bunyi slokanya, berarti orang baik itu adalah satu orang yang mengerti dengan dharma. Dharma itu tidak dalam konteks agama saja tapi kewajiban. Jadi orang yang mengerti dengan kewajibannya menjalankan, orang ini katakan sembahyangnya rajin, kemudian dengan orang sopan seperti Juru Mangku Wayan mengatakan tadi, dia menjalankan ajaran Trikaya Parisuddha, bagaimana dia berpikir terhadap sesuatu yang akan dia jalani, bagaimana dia bertegur sapa dengan temannya, bagaimana kemudian dia bertindak, kan itu salah satu orang yang mengerti dengan dharma. Ya. Kemudian dia tidak tidak melecehkan orang lain. Jadi ketika kita bertemu kita lupa mungkin pakai kaosnya robek, moro-moro di depan umum kita diseneni, berarti kan itu orang sudah tidak mengerti dharma. Tapi sebentar dulu Pak Gede. Di sana tadi Pak Gede menyatakan bahwa salah satu orang yang menegakkan dharma itu adalah dengan patokan rajin sembahyang. Nah, salah satu hal yang perlu kita cermati di sini, rajin sembahyang itu terkadang membuat orang itu fanatik. Nah, kalau sudah fanatik tentunya bila dharma itu akan ternodai karena kefanatikan itu akan menganggap rendahnya orang lain yang tidak memiliki kemampuan sama dengan beliau itu. Nah, bagaimana kita menanggapi hal yang seperti itu, Pak Gede? Barusan sudah saya jelaskan, dalam arti orang mengerti dharma juga menghargai orang lain. Saya ambil contoh tadi satu aja yang dia menggunakan baju yang robek itu, misalnya itu kan menghormati dan di samping juga menghormati dalam konteks luas kan, dia agama juga ya, menghormati agama orang lain. Nah, konteks rajin bersembahyang dalam tanda petik secara spiritual, bukan datang ke pura menyembah dan lain sebagainya, bukan, menghormati keberadaan orang lain itu juga adalah bentuk sembahyang loh ya. Luar biasa karena di dalam Bhagavad Gita 18 Sloka 54 itu mengatakan Brahma buta prasano atmana naso cati kanakan kesati sarma sawersu butesu matbaktim labati param. Jadi ketika seseorang itu sudah
Brahma Buddha Persanaan, mendapatkan Tuhan di dalam dirinya, artinya dia meyakini sebuah agama, sama sarwesu butesu, memandang sama kepada semua makhluk, mat bakti melabati param, itulah bakti yang utama kepada Tuhan. Luar biasa. Bukan berarti rajin sembahyang ke pura tiap pagi sore itu bentuk bakti yang paling utama, tidak. Tapi bagaimana kita memandang sama kepada semua makhluk, kepada semua perbedaan yang ada, itulah mat bakti melabati param, itu bakti yang paling utama, Pak ya. Ini yang perlu kita catat, garis bawahi, huruf tebal, bahwa dalam kita menegakkan dharma itu bukan hanya dengan melakukan ritual dan persembahyangan yang begitu luar biasa, tetapi bagaimana kita bisa menghormati makhluk-makhluk Tuhan yang ada di dunia ini. Karena satu hal, di dalam setiap makhluk itu ada Atman, dan Atman itu adalah sinar suci dari ide Sang Hyang Widi atau Tuhan Yang Maha Esa. Jadi seharusnya lah kita menghormati setiap makhluk itu, karena di dalam setiap makhluk kita memiliki keyakinan bahwa ada Tuhan di dalamnya. Ya. Percakapan yang luar biasa Ya, pada itu pagi tadi hari ini. itu tadi baru dharma, Pak Wayan. Orang sadhu jana baru mengerti dengan dharma. Yo dharma sekarang silo. Dia menjalankan ajaran dharma itu, jadi segala tindakannya sesuai dengan ketentuan dharma. Ketentuan dharma, ya, ketentuan etika. Ketentuan dharma tidak saja dalam konteks aturan sastra kitab suci agama masing-masing, tapi peraturan di mana dia berada, peraturan baik di dalam lingkungan RT, peraturan pemerintah, sekolah, itu juga termasuk apa namanya, ketentuan hukum agama juga. Itu yo dharma sila. Kemudian jita mana roso, jadi orang itu sudah bebas dari keangkuhan dan kemarahan. Dia tidak merasa paling bisa, sedikit-sedikit dia marah. Nah, itu orang itu salah satu yang ketiga ciri dari orang baik. Jito widya itu bijaksana. Ya, widya itu bijaksana, bukan bijak sini ya. Bijaksana, Pak Yan. Bijaksana berarti menghormati, menghargai apapun yang ada dalam orang lain. Ketika dengan orang, misalnya orang yang kurang pengetahuannya, orang yang tidak mampu, dia tetap menghormati dan menghargai. Kemudian widya prano patapi, jadi bersahabat dengan penuh cinta kasih. Jadi bersahabat tidak pilih-pilih, siapapun diajak bersahabat, tapi dia tetap memilih, artinya membatasi mana yang persahabatan yang ya, baik, mana persahabatan ya. yang kurang baik. Ya, mana yang harus dekat, mana yang hanya say hello saja, kan demikian. Kemudian swadara tustah paradara warji, artinya menghormati dan sopan kepada setiap wanita. Ini yang paling Itu penting. yang terutama. Karena apa? Wanita adalah perwujudan dari Sang Hyang Widi, Maitri, Dewa Bawa. Ingat satu hal, keberhasilan kita, keberhasilan siapapun akan dapat diperoleh ketika dia menghormati dan menghargai wanita. Yatra nasyantu pujante ramante tata dewata, yatra itastu na pujante sarwatala kriya. Di mana wanita dihormati, di sanalah para dewa akan berada, hadir dan memberkati para pemujanya. Di mana wanita tidak dihormati, tidak ada karma atau yatnya yang berpahala. Demikian Pak Wayan, Luar ciri-ciri biasa, orang yang luar baik. biasa. Sukses. Banggalah menjadi seorang wanita, karena